Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang menulis berdasarkan gambar seri. Adapun tujuan pembelajaran yaitu belajar dapat merevisi dan menyusun tulisannya sendiri terkait dengan alur cerita, penggunaan ejaan dan tanda baca dengan bimbingan dari guru. Untuk indikator ketercapaian tujuan pembelajaran yaitu: yang pertama, siswa dapat menyusun kalimat berdasarkan gambar seri. Kedua, siswa dapat menulis karangan sederhana berdasarkan gambar seri secara kelompok. Ketiga, siswa dapat merevisi atau menyunting karangan kelompok menjadi karya individu. Materi kita yaitu tentang tanda baca. Sebelum pembelajaran dimulai, dapatkah kalian menyebutkan cara menjaga kebersihan badan? Cara menjaga kebersihan badan bisa dimulai dari mandi pagi dan sore, kuku 2 minggu sekali. Akibatnya kalau kita tidak menjaga kebersihan, kita akan mudah terserang penyakit. Bisakah kalian menulis karangan gambar seri cara menjaga kebersihan badan? Bagaimana cara menyusun karangan yang baik? Dalam menyusun karangan gambar seri diawali dengan mengurutkan kejadian secara runtun, membuat kalimat dengan memperhatikan menggunakan tanda baca titik, koma, tanda tanya, dan tanda seru. Kemudian, menentukan judul dan menyusun kalimat hingga membentuk cerita yang urut dan baik. Tahukah kalian apa sih yang dimaksud dengan tanda baca itu? Tanda baca adalah bentuk simbol atau lambang yang berguna untuk membuat susunan kalimat bisa menjadi beraturan dan untuk memberikan tekanan atau intonasi pada suatu kalimat. Pemakaian tanda baca sangat penting karena akan membuat sebuah kalimat memiliki makna yang dimaksud. Apabila tidak tepat dalam pemakaian tanda baca pada suatu kalimat, akan membuat makna dari kalimat tersebut berubah. Menulis karangan sederhana merupakan rangkaian dari beberapa kalimat yang terpadu menjadi satu, sedangkan kalimat adalah susunan dari beberapa kata yang menimbulkan arti dalam wujud. Di antara jenis-jenis tanda baca yaitu: 1. Tanda titik. Tanda titik adalah tanda baca yang digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat atau menjadi penutup sebuah kalimat. Contoh, kakak sedang membantu adik membersihkan kamar tidur. Perhatikan tanda titiknya. Kemudian yang kedua, Bayu dan teman-temannya bergotong royong membantu korban bencana alam. 2. Tanda koma. Tanda koma adalah tanda yang digunakan untuk memisahkan kata atau kalimat dan juga memisahkan unsur dalam sebuah perincian. Contoh, Bayu, Andi, dan Tony sedang kerja bakti membersihkan kelas. Gotong royong membuat pekerjaan menjadi ringan, cepat selesai, dan menumbuhkan persatuan. 3. Tanda tanya. Tanda tanya adalah tanda yang digunakan pada akhir kalimat yang menunjukkan sebuah pertanyaan. Contoh, apa manfaat dari menjaga kebersihan? Siapa yang membantu ibu mencuci piring? 4. Tanda seru. Tanda seru adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan sebuah kalimat perintah atau kalimat yang menunjukkan emosi perasaan. Contoh, perhatikan lingkungan sekitarmu. Dengarkan baik-baik cerita yang dibacakan gurumu. Setelah kita mengetahui jenis-jenis tanda baca, kita dapat menggunakannya dalam menyusun sebuah karangan yang baik. Apa sih yang dimaksud dengan karangan itu? Karangan dalam bahasa Indonesia adalah tulisan yang mengungkapkan gagasan, tulisan, atau pendapat penulis. Selain itu, ada juga yang menyebut karangan sebagai tulisan berisi pikiran, perasaan, maupun pendapat pengarang tentang suatu tema yang utuh. Kita bisa membuat karangan dengan hasil akhir yang berbeda-beda seperti tulisan, cerita, artikel, bahkan lagu. Langkah-langkah menulis karangan berdasarkan gambar berseri. Yang pertama, amati gambar atau ilustrasi yang diberikan. Kedua, mainkan imajinasimu dan bayangkan kisah apa yang sebenarnya diinginkan oleh gambar. Ketiga, tuliskan poin-poin kejadian berdasarkan gambar. Keempat, menulis cerita dalam beberapa paragraf sesuai dengan urutan gambar. Kelima, periksa dan bacalah kembali tulisanmu apakah sudah sesuai dengan gambar atau belum. Yang terakhir, keenam, jika dirimu sudah menyelesaikan karangan, maka baca ulang kembali tulisanmu.
Tujuan menulis karangan. Pertama, untuk menyampaikan pesan atau tema tertentu. Kedua, untuk membantu dalam menggali dan memahami tema atau pesan yang tersembunyi di balik gambar tersebut. Amati gambar berseri berikut. Ada 4 gambar dan masing-masing gambar di atas punya kisah sebagai berikut. Gambar yang pertama, Udin, Benny, dan Edo sedang bermain tanah atau pasir. Gambar yang kedua, ketika Benny sedang mencuci tangan, terlihat Edo sedang mengambil camilan. Gambar yang ketiga, Udin, Benny, dan Edo terlihat sedang makan camilan bersama-sama. Gambar yang keempat, Edo berbaring sakit gara-gara makan camilan dengan tangan kotor. Beberapa judul cerita yang bisa kita dapat dari gambar berseri di atas yaitu: pertama, bersih itu menyehatkan. Kedua, menjaga kebersihan itu ternyata sangat penting. Tiga, sayangi diri sendiri dengan cara hidup sehat. Dan masih banyak lagi. Baiklah, judul dari beberapa gambar yang kita gunakan yang nomor 1 saja ya. Bersih itu menyenangkan. Mari kita mengarang berdasarkan gambar. Pada hari Rabu sore setelah pulang sekolah, Benny dan Edo berkunjung ke rumah Udin. Mereka rencananya ingin bersilaturahmi dan bermain bersama. Setibanya di rumah Udin, Benny dan Edo pun langsung diajak Udin ke halaman samping rumah. Ketiga anak-anak itu pun saling bertukar cerita tentang aktivitas mereka di sekolah, sembari menebar canda dan tawa. Terlihat Udin dan teman-teman bermain tanah. Edo pun sempat memegang cacing tanah. Beberapa waktu berselang, Ibu Udin pun memanggil mereka seraya menawarkan camilan lezat. Ketiganya pun segera pergi ke kamar mandi untuk mencuci tangan. Berbeda dengan kedua temannya, Edo yang saat itu sedang tidak sabar dengan aroma camilan langsung memakannya tanpa sempat mencuci tangan. Padahal tadi Edo baru saja bermain tanah dan memegang cacing. Beberapa saat setelah makan camilan bersama, tiba-tiba saja Edo memegang perutnya seraya kesakitan. Ya, benar. Edo pun sakit perut dan harus dirawat di rumah, kata dokter. Edo harus beristirahat beberapa hari dan harus lebih peduli dengan dirinya sendiri, terutama dalam menjaga kesehatan. Dokter juga mengingatkan kepada Udin dan Benny untuk selalu menjaga kesehatan. Ketika ingin makan, minum, atau mengkonsumsi camilan, kita harus terlebih dahulu cuci tangan pakai sabun. Hal itu juga demi kebaikan dan kesehatan kita. Dengan cuci tangan, kita akan terbiasa hidup bersih, kuman dan bakteri akan mati, serta kesehatan kita akan tetap terjaga. Nah, bagaimana? Gambar berserinya cuma ada 4, tapi ternyata cerita yang kita tulis bisa lebih dari 4 barisan, bahkan sudah didapat beberapa paragraf yang masih bisa dikembangkan. Dengan mengikuti langkah-langkah menulis karangan berdasarkan gambar di atas, kamu bakal bisa dengan mudah menceritakan, menulis, serta memetik pesan yang terselip dalam gambar tersebut. Karena sudah paham kan? Langsung saja dicoba dengan gambar-gambar berseri lainnya ya. Petunjuk kerja. Pertama, kerjakan tugas berikut secara berkelompok. Kedua, tempelkan gambar di bawah ini menjadi gambar yang utuh dan logis. Tiga, buatlah kalimat yang benar sesuai urutan gambar. Empat, buatlah karangan sederhana berdasarkan gambar tersebut dengan memperhatikan susunan kalimat dan penggunaan tanda baca yang benar. Tetap semangat, belajarlah dengan senang hati. Ilmu adalah kunci menuju impianmu. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan mendatang.